Pada podcast kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi ketidaksempurnaan tubuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susana Leonita Bareksabon Lamadoken dengan NIM akhir 113. Nama saya Kristiani Purba dengan NIM akhir 110. Saya Teresia Beatrice Devianeta dengan NIM akhir 123. Nama saya Juliana Gresilia Kusuma dengan NIM akhir 107. Dan saya Gloria Maria Virginia Asqueli dengan NIM akhir 111. Teman-teman, belakangan ini saya melihat banyak berita-berita mau di Instagram ataupun dalam sosmed yang lain itu banyak lebih cenderung membicarakan tentang maraknya sekarang generasi muda itu lebih berfokus kepada untuk mengubah dirinya menjadi lebih cantik atau lebih seksi gitu. Jadi itu udah menjadi fokus utama generasi muda pada zaman ini. Iya, suster, saya juga setuju sih. Apalagi hal yang paling sering saya perhatiin tuh tentang masalah bentuk badan, entah itu berat badannya atau bentuknya. Tapi menurut saya kalau masalah berat badan itu ada beberapa orang yang memang seharusnya tuh dia tuh bisa nurunin berat badan dia, karena di posisinya dia tuh kayak sebagai seorang obesitas dan diingetin sama sesamanya untuk nurunin berat badan tuh demi kesehatan dia. Cuman ada orang yang tetap gak peduli dan mereka tuh tetap tutup kuping gitu loh, gak mau mendengar saran dari orang-orang lingkungan sekitarnya ya. Iya memang, tapi dari pengalaman yang juga pernah saya dengar itu bahwa banyak juga orang yang menurunkan berat badannya itu bukan karena kesehatan, tetapi itu mereka upayakan hanya supaya bisa terlihat lebih cantik, lebih langsing. Jadi lebih kepada mengubah diri mereka itu hanya supaya indah dipandang orang lain gitu. Jadi mereka itu bahkan sering sampai melakukan hal-hal yang berlebihan sih menurut saya, kadang kayak sedot lemak lah, kadang mengkonsumsi obat lah gitu. Jadi menurunkan berat badan itu juga terkadang mereka lakukan bukan untuk motivasi yang baik. Iya sih suster, padahal menurut saya kalau seandainya motivasi dia untuk nurunin berat badan itu demi kesehatan dia sendiri itu sangat-sangat amat bagus sih. Berarti kan artinya dia peduli dengan tubuh dia sendiri, dengan kesehatan dia sendiri. Contohnya aja kalau seandainya ada orang obesitas, dia kan karena udah kelebihan makanan dan berat badan di tubuhnya, mau gak mau dia harus bisa ngurangin berat badan dia kan, supaya dia tetap sehat. Karena seperti yang kita tahu, orang yang punya penyakit obesitas itu paling rentan untuk kena penyakit jantung. Dan menurut saya mereka harus mulai sadar sih, dari hal kecil aja. Mereka harus sudah bisa sadar dan mau menerima saran dari orang-orang sekitarnya. Bukan berarti orang yang ngasih saran ke dia itu mau bikin dia tuh gak nyaman dengan bentuk tubuh dia sekarang, tapi lebih ke bentuk rasa peduli yang kita ungkapkan ke mereka sih. Kalau dari pendapat aku sendiri, setelah mendengar perbincangan dari Suster sama Beatrice itu, menurut aku tiap orang punya pandangan yang berbeda-beda ya. Jadi sesuai motivasinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia mempunyai motivasi yang positif, kayak dia itu mau merubah dirinya untuk alasan kesehatan gitu, itu menurut aku baik sih. Kayak contohnya tadi yang gendut itu terkadang ada yang sampai ke tahap obesitas gitu. Jadi dia mau merubah badannya dengan alasan kesehatan. Jadi bukan karena mau memenuhi standar kecantikan orang lain atau rasa insecure yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi intinya itu dia merubah diri karena peduli sama dirinya sendiri dan bukan peduli sama pandangan orang lain. Benar juga sih apa yang dibilang teman-teman. Ngomong-ngomong soal ketidaksempurnaan tubuh, aku juga baca beritanya sekarang ini di Indonesia tingkat operasi plastik sangat tinggi, terkhususnya di kalangan artis. Banyak sekali yang melakukan operasi plastik. Contohnya itu seperti operasi filler hidung, mengubah bentuk wajah seperti potong rahang, implan payudara, dan lip filler. Nah, kalau menurut aku, seperti yang kamu bilang kayak artis atau public figure ataupun influencer, yang mereka lakukan itu pasti bisa memberikan dampak bagi penggemar mereka yang mungkin terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh idola mereka. Nah, orang-orang seperti ini tuh sebenarnya sedang tidak menerima diri mereka sebagai citra Allah, karena ya Allah itu kan sebenarnya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang mana itu tuh baik adanya dan setiap orang itu cantik menurut keunikan mereka masing-masing. Nah, jadi dengan mereka
melakukan operasi plastik, misalnya tadi yang kamu bilang kayak implan payudara gitu, sebenarnya itu mereka sedang merusak tubuh mereka sebagai citra Allah, karena kalau implan payudara kan berarti orang memasukkan benda kayak silikon gitu ke dalam tubuh manusia, yang sebenarnya benda itu harusnya nggak ada di dalam tubuh manusia. Nah itu pasti bisa juga mengganggu fungsi dan sistem tubuh kita. Jadi ya pasti merusak dan mengganggu kesehatan tubuh kita juga. Oh, berarti pada intinya kita harus menerima kekurangan diri kita. Kita tidak perlu mengubah bentuk tubuh kita. Dan sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah lebih bersyukur akan apa dan seperti apa Tuhan menciptakan kita.